Kita saksikan bersama-sama hadirin sekalian di Monumen Nasional. Kita saksikan bersama Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono telah hadir di ruang kemerdekaan Cawan Monumen Nasional saat ini. Ya, dan saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono, mengambil duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, ini adalah momen awal dari iring-iringan kirap budaya, di mana berikutnya Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil teks proklamasi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden, Laksda TNI Hersan, SHMSI, MTR Opsla, dan Kasko Gartap 1 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Arka Melvi Karmani SE di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Ya, kita saksikan secara bersama-sama prosesi awal dari penyerahan. Tadi kita sudah saksikan teks proklamasi dan saat ini adalah duplikat bendera negara Sang Merah Putih yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. 2 kali haluan kanan, jalan. Haluan kiri. Hadirin yang kami hormati, prosesi yang kemudian akan dilakukan adalah di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022, yaitu Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Jadi bukan hanya tahun lalu ketika mereka sudah purna tugas, hari ini juga tugas kembali. Betul sekali Ade, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih, yaitu Gania Taufika Sama Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, kita saksikan derap langkah yang sangat tegap, optimis, dan juga penuh kepastian begitu ya Valerina dan hadirin. Kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan saat ini mereka turun dari ruang kemerdekaan. Seperti yang kami informasikan tadi hadirin yang kami hormati, meskipun telah purna tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 tetap dengan sepenuh hati membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesinambungan atau kontinuitas dari satu masa ke masa yang lain dalam pembangunan Indonesia itu sangat-sangat penting begitu ya Valerina ya? Ya, betul sekali Ade, dan kita saksikan saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 keluar dari Cawan Monumen Nasional disambut oleh peserta kirap budaya. Ya, ini adalah prosesi di mana Purna Paskibraka Duta Pancasila yang disambut oleh Abang None Jakarta, dan tentunya di luar kawasan Monumen Nasional sudah banyak sekali masyarakat ibu kota maupun dari berbagai daerah dari Nusantara yang sengaja ingin menyaksikan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Betul sekali Ade, dan tentunya selain Abang None Jakarta, nantinya pasukan kirap budaya akan dimeriahkan pula oleh perwakilan dari generasi muda Indonesia, para siswa dan siswi yang akan mengikuti kirap budaya dari Monumen Nasional sampai dengan Istana Merdeka. Ya, kita saksikan cuaca sungguh cerah, mengiringi cerahnya hati dari para Purna Paskibraka dan Duta Pancasila tahun 2022 dalam membawa tugas dan mengemban tugas negara pada pagi hari ini. Ya, dan saat ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian adalah Purna Paskibraka Duta Pancasila menuju kereta kencana Ki Jagarasa, dan bisa kita saksikan peserta kirap budaya yang lain juga telah siap untuk nantinya
mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa menuju Istana Merdeka. Nanti kereta Ki Jagarasa dan juga elemen-elemen masyarakat yang ikut turut serta dalam iring-iringan kebudayaan akan kita jelaskan satu persatu ya Valerina ya. Dan juga Ki Jagarasa ini punya filosofi yang sangat luar biasa yang juga mungkin bisa mengingatkan kita semua tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bangganya kita menjadi warga negara Indonesia. Betul sekali Ade, dan kalau kita lihat di Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional, banyak sekali hiasan dan dekorasi yang tentunya merepresentasikan budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Misalnya kita bisa lihat tadi dari Jakarta, lalu kemudian di sini kita bisa melihat juga dekorasinya berbagai macam, ada bunga-bunga nasional dan juga tentunya kita lihat ada dekorasi di Istana Merdeka yang menggambarkan sayap burung Garuda. Betul sekali. Ini kita saksikan Purna Paskibraka yang sedang menuju ke kereta kencana Ki Jagarasa. Diiringi nanti oleh kirab budaya dan akan menempuh jarak dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, tempat kita hari ini berkumpul. Ya, betul sekali Ade. Peserta kirab budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Ya, kita akan melihat bersama-sama kereta Ki Jagarasa akan bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Ya, ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh Valerina Daniel, di mana ini adalah gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Lengkap dengan kostum drum band ya. Betul sekali. Dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda. Ya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh Indonesia. Pasukan kirab budaya mulai bergerak meninggalkan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Saat ini kita melihat pasukan kirab budaya yang terdiri dari drum band gabungan Taruna TNI Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danden Kavkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo K SH MTR Opsla yang menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ini adalah barisan berikutnya, yaitu pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Kita saksikan antusiasme warga DKI atau warga ibu kota Jakarta dan juga warga dari luar Jakarta yang datang dari seluruh penjuru negeri sangat tinggi untuk menyaksikan kirab budaya yang sudah berada di Monumen Nasional maupun sudah ada berbaris dari pagi hari tadi di sepanjang jalan dari arah Monumen Nasional hingga ke Merdeka, ya maksud kami ke Istana Merdeka. Betul sekali Ade. Seperti tadi juga kita menyampaikan bahwa ini adalah saat yang luar biasa karena pada tahun ini kita sudah memasuki masa endemi
Sehingga antusiasme masyarakat dapat kita lihat semakin besar tentunya untuk bisa menyaksikan langsung prosesi upacara memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari ini. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa. Lalu kemudian ada drum band. Dan nantinya setelah ini juga akan hadir kelompok dalam kirap budaya tersebut, yaitu kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Nah, nantinya ini akan diikuti oleh kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Ini adalah perwakilan Gen Z seperti kita. Betul sekali, Ade. Valerina ya, generasi yang muda. sangat-sangat muda. Ya, selain ada tadi kami sebutkan satu persatu elemen masyarakat, ada juga barisan berkebaya. Mungkin ini belum tampak di layar, namun mungkin bisa kami ceritakan ilustrasinya. Barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang merupakan inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirap budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO. Ini adalah tampak dari atas kereta kencana Ki Jagarasa yang diiringi oleh pasukan berkuda. Kereta kencana Ki Jagarasa sendiri ditarik oleh 6 ekor kuda putih ya, Valerina ya. Nanti kita jelaskan siapa saja nama dari kuda-kuda putih tersebut. Betul sekali, Ade, dan tadi juga sempat disebutkan ya. Jadi kirap budaya ini benar-benar menampilkan latar belakang budaya Indonesia yang beragam dan tentunya juga tadi komponen masyarakatnya juga beragam. Ada generasi mudanya, ada juga perwakilan dari kaum perempuan. Jadi kita menggambarkan di sini bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, meskipun berbeda namun tetap satu jua. Seperti slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali Valerina dan hadirin, ini arak-arakan keluar dari Monumen Nasional, di mana Monumen Nasional sendiri kalau kita lihat di ujungnya ada api yang tidak pernah padam. Ini mengingatkan kepada semua orang di Indonesia, segenap bangsa Indonesia untuk tetap tidak pernah padam untuk memperingati kemerdekaan dan juga memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, Ade. Dan tadi kita sudah lihat bersama di dalam kereta Ki Jagarasa ada 2 Purna Paskibraka atau Duta Pancasila tahun 2022, yaitu Gania Taufika Salmawibowo dan juga Ayumi Putri Sasaki yang membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan digunakan dalam upacara pada hari ini. Mereka adalah siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta dan siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Banyuwangi dengan koordinator Paskibraka Mayor Infanteri Fajar Aulia Putra. Ya, mereka menaiki kereta kencana Ki Jagarasa yang dikawal totalnya 15 ekor kuda, Ya. 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia. Semua hal, semua detail yang ada di hari ini yang kita saksikan di hari ini semuanya mempunyai makna filosofis yang sangat-sangat tinggi dan sangat sakral begitu ya, Valerina ya. Betul sekali, Ade. Ini juga melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga harus selalu bisa memaknai setiap langkah kita, bahwa kita harus bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan juga bangsa Indonesia. Luar biasa Valerina Daniel ya. Betul sekali, Ade. Karena kalau tidak kita Betul. sebagai generasi bangsa yang mempunyai semangat untuk membangun bangsa Indonesia, siapa lagi? Siapa lagi? Betul. Betul. Nah, ini tadi sempat kita sedikit spill begitu ya. Ya. Untuk Ki Jagarasa sendiri memiliki makna filosofis, yaitu Ki adalah sebutan kemuliaan pada seorang atau seseorang atau benda bertahta Prabu. Jaga berarti melindungi, mengayomi, merawat, dan rasa yang berarti sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati, hidup yang mulia, atau dapat disimpulkan sebagai sikap perilaku yang harus menjaga hati, baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, Ade,
Ki Jagarasa adalah gambaran sosok pemimpin atau prabu yang hidupnya harus senantiasa menjaga dan memerdekakan rakyatnya dari rasa cemas, rasa tertindas, rasa aman, damai dan bahagia. Sehingga dia berani untuk menjadi pengawal setiap tetes darah merah dan putih untuk tidak tumpah membasahi bumi. Bagus sekali ya filosofinya ya. Bagus sekali, itulah kenapa kereta kencana Ki Jagarasa yang bertugas untuk membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Betul sekali. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di depan kereta kencana Ki Jagarasa ada 6 ekor kuda putih ya. Mereka bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Zinia, dan Bunga Victoria. Wow, namanya juga bagus-bagus ya Dea ya. Cantik-cantik sekali namanya, dan kuda putih juga tentunya punya makna filosofis yang tinggi begitu ya. Nah, bicara soal pasukan berkuda, hadirin, komandan pasukan berkuda adalah Dandenkaf Kut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla. Tadi sudah dijelaskan menunggang kuda bernama Gunung Tambora, sebuah gunung yang sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, dengan berharap bahwa upacara kemerdekaan hari ini tidak hanya diperingati atau tidak hanya disaksikan oleh orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia menyaksikan Indonesia yang saat ini terus melaju untuk Indonesia maju, Valerina. Betul sekali, semangat yang kita harapkan tak pernah padam pastinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat ini saat ini kita bisa melihat di pasukan adalah para perempuan berkebaya ya, yang merupakan gabungan dari kelompok perempuan yang ada di Indonesia, dan ini sepertinya juga menggambarkan bagaimana kita di Indonesia juga mengakui adanya gender equality ya, kesetaraan gender. Betul. Dan untuk itu mereka juga dilibatkan ke dalam kirab budaya pada hari ini. Ya, dan di ujung dari iring-iringan kirab budaya adalah siswa SMA yang tadi sudah kami sebutkan begitu ya. Ini adalah perwakilan dari generasi muda Indonesia yang juga dilibatkan. Tapi tadi yang menarik perhatian Valerina dan hadirin adalah para perempuan berkebaya ini ikut arak-arakan, ikut iring-iringan, berkeringat di bawah terik panas matahari. Mereka tetap semangat, tetap tersenyum, tetap anggun. Dan ini tentunya bukan kali ini ya, karena memang sudah mengikuti berbagai latihan sebelumnya. Dan juga latihannya tentu juga melelahkan begitu. Tetap semangat mereka ya. Tetap semangat, dan ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kebaya tidak hanya bisa digunakan pada momen-momen acara tradisional. Ya. Ternyata juga bisa kita gunakan sehari-hari dan juga untuk acara-acara yang sifatnya lebih santai. Karena kita bisa lihat tadi ibu-ibu berkebaya tidak hanya misalnya menggunakan selop sebagai alas kaki, tapi juga menggunakan sepatu olahraga. Jadi ternyata kita bisa lihat dengan semakin berkembangnya bangsa kita, maka kebudayaannya pun juga semakin berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ya, dari monitor audio kita juga sudah mendengar dengan jelas suara atau musik dari drum band gabungan Taruna TNI Polri yang tentunya suaranya juga sudah sayup-sayup terdengar dari arah Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Iya, membuat kita semakin tidak sabar untuk melihat kirab budaya tiba benar-benar di Istana Merdeka. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita melihat di bagian terdepan dari kirab budaya ataupun di depan kereta Ki Jagarasa ada pengawalnya, yaitu terdiri dari 7 ekor kuda dengan 1 ekor di depan sebagai komandan pasukan berkuda dan 6 ekor sebagai pengawal kanan dan kiri kereta. Betul sekali. Saya ingin sedikit menceritakan komposisi dari drum band gabungan Taruna TNI Polri ya, Valerina dan juga hadirin sekalian pemirsa yang menyaksikan tayangannya. Yang pertama adalah penata rama 1 Genderang Suling Canka Lokananta Akademi Militer, yakni Serma Datar 1 Made Indra K. PJS Tambur Mayor 1 Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, yakni Serma Datar Narendra Fitra Brajamusti. Ya, selanjutnya ada penata rama drum band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara Serma Datar Carlos Michael Hamonangan Napitupulu. Lalu stick master tim drum band Korps Cendrawasih Akademi Kepolisian Brigtar Rafli Putra Tama. Dan kita bisa lihat juga beberapa anggota drum band menggunakan kostum yang menggambarkan matra tempatnya bertugas, yaitu Macan dari Akademi Militer, Hiu dan Warus dari Akademi Angkatan Laut,
elang dari Akademi Angkatan Udara. Jadi kostum-kostum yang digunakan para pasukan drum band ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memang memiliki makna, mewakili atau menunjukkan dari matra mana mereka bertugas, begitu Betul Valerina sekali, dan ya. perlu kita juga apresiasi karena meskipun mereka menggunakan kostum tadi yang menurut kita sebenarnya mungkin cukup berat untuk Ya. digunakan, tapi ternyata bisa mereka gunakan untuk tetap bisa melaksanakan tugasnya. Dengan semangat. Ya, dengan semangat tentunya, dan kita sangat apresiasi kepada semua anggota pasukan kirab budaya pada hari ini. Iya, saya sempat berbincang dengan salah satu pasukan drum band yang menggunakan kepala hiu. Ternyata untuk menggunakan kepala hiu itu yang berat itu belajarnya sampai 3 bulan lebih loh, Valerina. Waduh. Ini tidak mudah. Jadi ketika mereka menggunakan kepala hiu yang berat itu, mereka sambil harus tetap fokus agar jalannya tetap seirama dengan ritme musik dan juga tetap menjaga ritme musik supaya tetap stabil. Ini upaya yang sangat luar biasa, tidak mudah begitu. Iya, betul sekali Ade, dan tentunya kita juga mengapresiasi ada juga pasukan tradisional Pas Pampres dengan pakaian Satria Nusantara. Ini Satria Nusantara merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air Indonesia. Yang diwakili 6 pulau besar di Indonesia, diantaranya Satria Darussalam mewakili tanah Melayu di Pulau Sumatera, Satria Muda Papua mewakili bumi Cendrawasih di Pulau Papua, Satria Kabasaran mewakili Minahasa di Pulau Sulawesi. Ya, nanti kita akan saksikan lebih dekat ketika mereka sudah masuk di kawasan Istana Merdeka begitu ya. Lalu kemudian ada juga Satria Panglima Burung yang mewakili bumi Katulistiwa, Pulau Kalimantan. Satria Manggalayuda mewakili tanah Jawi, Pulau Jawa, dan Satria Baris mewakili Pulau Dewata, Bali. Iya, kita saksikan antusiasme masyarakat bisa dilihat di kanan kiri jalan utama menuju Istana Merdeka. Mereka melambaikan tangan kepada para anggota TNI Polri yang selama ini kalau kita saksikan anggota TNI dan Polri sangat-sangat disiplin, tegas, tegap begitu ya dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun di sini kita melihat mereka terlihat sangat humanis, sangat ramah, sangat energik, sangat bersemangat begitu ya. Sosok yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Ini menunjukkan kemanunggalan masyarakat dan juga TNI sebagai malaikat pelindung bangsa Indonesia. Iya, Ade, senang sekali tentunya kita bisa merasakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian semangat dari seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya ini menjadi modal kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus melaju ke masa depan dengan lebih baik. Dan Untuk Indonesia maju. betul sekali Ade, dan tentunya kita bisa melihat tadi kalau melihat antusiasme masyarakat itu seperti kita terbayang dengan kegiatan misalnya di rumah ya atau sekitar perkampungan yang Ya. ada lomba-lomba tradisional gitu ya. Dan kalau kita ingat lomba-lomba tradisional itu seperti ada lomba balap karung, Betul. tarik tambang, lomba makan kerupuk. Ya, itu saya juaranya kayaknya. Kalau untuk lomba-lomba memang selalu yang wajib buat saya adalah lomba balap kerupuk karena Lomba balap kerupuk? lomba makan Makan kerupuk. kerupuk. Karena itu apa ya mengalirkan sisi-sisi kompetitif saya tapi sekaligus untuk mengenyangkan perut. Betul sekali. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Betul sekali, makan Ya. kerupuk ada 2-3 tujuan tercapai Ya. ya. Ada kenyang, ada menang juara. Tapi kalau kita lihat juga ada lomba-lomba lain seperti kayak lomba bakiak ya. Betul sekali. Itu harus kompak loh karena satu bakiak diisi oleh 4 orang. Itu harus seirama dalam berjalan. Ini tentunya juga punya makna filosofis tersendiri kalau Indonesia harus gotong royong dalam melakukan apapun begitu ya. Iya, kita harus kompak dan juga seirama ya ketika Ya. bergerak. Jadi makanya kadang-kadang si pemimpin biasanya memberikan arahan, hitungan yang tepat sehingga diikuti oleh semua anggotanya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, kita sama-sama bersatu untuk mengikuti arahan dari pimpinan kita supaya Indonesia bisa terus melaju.
Betul sekali. Valerina, ngomong-ngomong ya, ini kan hadirin yang ada di Istana Merdeka dan juga yang menyaksikan di layar kaca melihat ke arah monitor. Di arah monitor itu ada panggung yang ada Gita Bahana Nusantara yang ternyata arsitekturnya mengingatkan kita pada sesuatu nih, Valerina. Apa itu deh? Coba Kasih tahu diberikan nggak ya? informasi. Kasih tahu nggak hadirin? Kasih tahu dikit ya. Jadi arsitektur yang untuk bangunan yang ada di depan mimbar kehormatan, tepatnya di depan untuk tugu bendera, itu terinspirasi dari Istana Negara di IKN. Nah, ini menunjukkan apa, Valerina nih? Iya, tentunya ini juga menunjukkan cita-cita kita, yaitu untuk bisa membangun sebuah ibu kota negara yang baru dan tentunya juga dengan lebih baik ke depannya. Berwawasan lingkungan. Iya, dan tentunya adik kita bisa lihat tidak hanya mungkin dari dekorasi saja yang Ya. menggambarkan semangat kebaruan kita ya, Betul. tapi juga tentunya dengan hadirnya masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Bayangkan 8.000 orang bisa hadir pada saat bersamaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ini luar biasa karena ini jumlah yang terbanyak tentunya ya sepanjang perayaan pada hari ini. Jumlah yang sangat banyak, itulah kenapa kita maklumi dan kita pahami Bapak Ibu hadirin yang ke Istana Merdeka hadir dari pagi hari supaya menghindari penutupan jalan dan juga ramainya masyarakat yang memadati jalanan begitu ya. Jadi mereka saudara-saudara kita yang tidak hanya dari Jakarta sudah mulai berdatangan dari tadi sekitar pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat sudah banyak yang hadir loh. Betul sekali dan tentunya ini menunjukkan semangat ya, antusiasme masyarakat yang patut kita apresiasi. Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat saat ini di Kirap Budaya adalah juga kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Dan ini diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia, yaitu Kerajaan Siak Sri Indagiri, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kesultanan Delhi, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Kesultanan Sumedang Larang, Kesultanan Banten, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Puri Kanginan Klungkung, Puri Pemecutan Denpasar, Kesultanan Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Hai Timuk, Kesultanan Sambas, Kerajaan Sanggau, Keraton Pontianak, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Parigi, Kerajaan Toli-Toli, Kesultanan Bone, Kesultanan Gowa, Kesultanan Buton, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Selanjutnya juga ada dari suku Dani, suku Kamoro, suku Asmat, suku Sentani, suku Fakfak, suku Abun, Kesultanan Aceh Darussalam. Iya, ini kita saksikan baru saja tadi adalah barisan perempuan berkebaya, namun yang ada di layar kaca saat ini adalah pasukan berkuda sebagai pengiring dari kereta kencana Ki Jagarasa yang tentunya membawa 2 orang purna paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang membawa teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Semakin kesini, Valerina semakin semangat saya lihat, semakin energik pasukan dari drum band ini. Ya, ini tadi adalah pasukan dari perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara dan juga suku-suku tradisional yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali Ade. Mungkin kita perlu juga ceritakan ya Ade Ya. bahwa Barisan Berkebaya Pertiwi Indonesia ini juga merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam Kirap Budaya pada hari ini dalam rangka mendukung Kebaya Goes to UNESCO, yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda UNESCO dengan Ketua Ibu Miranti Serat. Anggota Barisan Berkebaya ini terdiri dari Pertiwi Sulut, Pertiwi NTT, Pertiwi Semarang, Pertiwi Bali, Pertiwi Depok, Pertiwi DKI, Kebaya Foundation, Perempuan Berkebaya Indonesia, Citra Kartini Indonesia, Warisan Budaya Indonesia. Dan tidak lupa ada Sri Kandi BNI, Paguyuban Sosial Marga, Tionghoa Indonesia, Bunda Milenial, Perempuan untuk Negeri,
Pertiwi Tangsel, Pertiwi Bekasi, Pertiwi Bogor, dan Pertiwi Sumatera Utara. Ya, pasukan kirab budaya juga selanjutnya dimeriahkan oleh para pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan. Keberagaman peserta kirab budaya ini tentunya melambangkan Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat serta budaya, namun tetap satu Indonesia. Iya, kita lihat pasukan drum band begitu semangat, begitu antusias, tetap energik, tidak kenal lelah dengan kostum-kostum yang tentunya tidak mudah digunakan dengan sambil berjalan, sambil bermain musik, fokus begitu ya, Valerina, ini tentunya tidak mudah. Betul sekali. Dan kita bisa lihat mereka semua bergerak seirama, serentak, dan itu pastinya membutuhkan juga latihan tadi ya Ade ya. Karena kan pepatah mengatakan practice makes perfect. Jadi mungkin dengan kita berlatih terus-menerus maka kita bisa menghasilkan satu karya yang terbaik, dan kita bisa lihat pada hari ini di mana semua pengisi kirab budaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seirama langkahnya semua. Untuk Indonesia maju tentunya. Betul sekali. Valerina, kalau tadi lihat ada aparat kepolisian yang kemudian masuk ke tengah jalan untuk mengamankan masyarakat, karena kalau kita lihat masyarakat sangat antusias nih. Betul. Untuk menyambut iring-iringan kirab budaya yang sedang menuju ke Istana Merdeka. Ini hari libur, namun hari libur masyarakat tentunya terhibur dengan kirab budaya ini ya Valerina. Iya betul sekali Ade, dan kalau kita dengar sayup-sayup terdengar ya bahwa Ya. yang dimainkan lagunya adalah lagu-lagu perjuangan ya oleh drum band yang sekarang bergerak bersama kirab budaya. Ya. Dan tentunya ini diharapkan lagu-lagu perjuangan ini semakin membakar semangat para peserta kirab budaya. Betul. Agar terus tetap berjalan dengan tegap pastinya, karena kan kita ketahui jaraknya cukup jauh dari Ya. Monumen Nasional ke Istana Merdeka, sehingga dengan lagu-lagu semangat perjuangan ini bisa semakin membuat mereka tetap bertahan dan tetap semangat untuk tiba di Istana Ya. Merdeka untuk mengikuti detik-detik proklamasi nantinya. Betul, untuk rute tahun ini iring-iringan kirab budaya memang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sesuai informasi yang kami dapatkan jalur untuk iring-iringan ini diperpanjang Valerina, sehingga memang membutuhkan waktu yang juga lebih lama, dan ini tentunya melewati ruas-ruas utama jalan di Jakarta dan melewati sejumlah kantor kementerian menuju ke Istana Merdeka. Ya, senang sekali ya melihat beragam macam pakaian tradisional ya Dek ya. Ya. Ya, Ade kalau boleh cerita, tadi kan saya sudah cerita nih pakaian adat saya nih dari Sumatera Barat. Saya di-review nih Kalau ceritanya dari nih. Ade bagaimana nih pakaian apa hari ini nih Dek? Kalau hadirin bisa menyaksikan saya, bajunya yang saya gunakan ini tentunya dari, betul sekali, dari Bali. Sudah sangat terkenal. Iya. Ini baju adat Bali dengan untuk ikat kepalanya dari Gianyar. Dan ini kalau ada bunga, ini namanya, saya agak lupa namanya. Bunga ini menunjukkan punya arti keberanian. Jadi hanya pria, tentunya pria Bali yang boleh mengenakan dari bunga ini karena memang menunjukkan keberanian. Sementara baju saya, baju Bali berwarna hitam, ini punya makna filosofis kemakmuran di budaya Bali begitu. Gitu ya, mudah-mudahan ini semua bisa menimbulkan ataupun semakin membuat kita semakin makmur ke depannya Ade, sesuai Betul. dengan filosofi dari Ya. warna baju Ade ya. Memaknai pakaian adat yang kita pakai, yang kita gunakan. Betul Kemakmuran, kemudian keberanian. Ini juga tentunya ingin saya tularkan ke hadirin yang hadir di sini agar Indonesia semakin berani menyuarakan, karena Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat strategis di kancah internasional. Jadi kita Ya. harus berani. Lalu kemudian juga tentunya kemakmuran yang sedang kita kejar untuk Indonesia Raya ini. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita beralih ke daerah lain, misalnya ke Sumatera Barat, warna yang digunakan tuh biasanya warna merah. Warna merah. Warna merah dan warna emas Dan ya. keemasan ya. Betul. Itu juga sama kemakmuran kayaknya Itu ya. juga kemakmuran, kemegahan, karena memang biasa digunakan untuk selebrasi suatu momen yang penting. Dan Ya. kita bisa lihat memang kalau dari hadirin yang ada pada hari ini ya Dea, itu juga beragam.
ada yang menggunakan pakaian berwarna emas, ada Betul. menggunakan warna gelap. Betul. Ini juga menunjukkan bahwa kita itu negara yang sangat beragam. Dari Ya. Sabang sampai Merauke punya latar belakang budaya yang berbeda. Kalau kita lihat di depan sana ada beberapa tamu kehormatan yang kemudian sedang ditanya-tanya oleh perwakilan negara-negara sahabat, ini baju apa ya? Oh ini baju ini ada maknanya enggak ya gitu ya. Kalau kita lihat di sana ya. Jadi mungkin ini juga saatnya kita sebagai warga Indonesia yang mengenakan pakaian adat masing-masing untuk memperkenalkan adat budaya Indonesia ke masyarakat internasional atau ke masyarakat dunia. Betul sekali Ade, saya jadi ingat cerita atau pengalaman saya ketika mengikuti tugas suami ke luar negeri ya. Ya. Kami kan keluarga diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika kami tugas ke luar negeri itu tidak hanya suami yang bertugas tapi keluarga juga dilibatkan. Betul. Misalnya kalau pada hari raya ataupun memperingati hari kemerdekaan, anak-anaknya juga dilibatkan dalam pawai kemerdekaan atau istri juga dilibatkan untuk menari gitu. Jadi kita semua Nggak ada yang pasif ya, Valerina. iya ya? betul, semua harus aktif bermanfaat. mempromosikan Indonesia dan itu bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing tentunya. Ya, jadi kalau kita lihat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat meriah ini justru memang sangat disyukuri oleh mereka-mereka yang biasa merantau atau ada di luar negeri atau di tempat-tempat di belahan dunia yang lain begitu ya. Iya benar sekali Ade, mungkin buat kami yang pernah tinggal di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, berada di keramaian seperti ini untuk merayakan hari kemerdekaan adalah satu momen yang sangat langka Spesial. dan tentunya spesial ya. Karena kalau di luar negeri kita tidak bisa berjumpa dengan banyak orang Indonesia dan yang pasti juga untuk mengenakan pakaian adat itu juga tidak mudah untuk mencari resource-nya. Dan tentunya yang sangat dinanti-nanti adalah merasakan kuliner Indonesia yang beragam pastinya ya. Betul. Dan juga nikmat tentunya rasanya. Kira-kira kalau misalnya kita bicara mengenai kuliner, apa ya yang paling menggambarkan Indonesia menurut Ade? Kalau saya karena suka sate ya buat saya sate sama ketupat sayur. Betul. Ketupat sayur. Kalau saya yang paling senang itu kalau misalnya pergi ke luar negeri itu biasanya tanyakan adalah nasi goreng Dan rendang. Karena dan orang rendang. Padang, Oh kan, iya Sumatera betul Barat. sekali. Kalau kita bicara mengenai makanan pastinya tidak ada kalahnya Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke tidak hanya bentuknya tapi juga rasanya beragam ya. Ada yang Betul manis, sekali. ada yang asin atau ada yang pedas ya seperti daerah Sumatera biasanya. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk para tamu undangan yang tentunya juga para duta besar dan perwakilan dari negara-negara sahabat sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka. Dan seperti biasa kalau di upacara-upacara kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya yang mereka pertanyakan selalu memang pakaian adat memang Valerina seperti yang saya bicarakan tadi. Ini kamu pakai baju apa? Ini lambangnya apa gitu ya. Menarik sekali memang kalau kita bicara soal kekayaan budaya Indonesia karena Indonesia itu sangat beragam dan tentunya keberagaman ini adalah aset dan kekayaan utama bangsa Indonesia untuk melaju sebagai negara maju. Betul sekali Ade, karena kalau kita lihat kan ya, memang kita itu berbeda-beda semuanya. Tapi ternyata dengan kehadiran kita pada hari ini dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, itu melambangkan bahwa kita semua semangat untuk hadir di tempat yang sama. Betul. Untuk menempati atau memperingati momen yang sama sebagai bangsa Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup, Lingkungan dan Hidup Kehutanan. dan Kehutanan, Iya. mengenakan baju dari Kalimantan kalau tidak salah ya. Iya betul sekali, dan kalau kita lihat tidak hanya berdatangan tamu tapi juga kirap budaya semakin dekat untuk Yap. datang ke Istana Merdeka. Dapat kita saksikan iring-iringan kalau dari arah perspektif kita MC di sini iring-iringan sudah terlihat dan nanti tentunya ketika gerbang dari Istana Merdeka dibuka, iring-iringan kirap budaya ini akan masuk dan menyerahkan teks proklamasi serta duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Masyarakat sangat antusias berdiri begitu ini menyaksikan, penasaran dan juga mengambil foto begitu ya. Sangat Iya. dimaklumi karena memang
Ini momen yang luar biasa, meskipun sudah datang ke sini pasti akan ketagihan. Karena setiap tahunnya ya Dek ya, pastinya keseniannya, kemudian dekorasinya, Ya. dan juga para pengisi acaranya beragam. Ya, jadi ini adalah suatu momen yang spesial ditunggu-tunggu Ya. karena kita tidak bisa menebak apa yang akan ditampilkan karena biasanya adalah penampilannya selalu spesial, Betul. tidak sama setiap tahunnya. Ini sayup-sayup sudah terdengar sangat jelas, lagu yang sangat favorit, lagu yang sangat familiar ketika kita sejak kecil dulu ya Valerina ya. Coba tebak lagu apa ini Valerina? Sebentar saya dengarkan dulu ya Dek ya. Ini masih jauh soalnya saya belum terlalu bisa mendengar. Tetap Oh, setia. ini adalah Hari Merdeka Hari pastinya. Merdeka. Oke Valerina, kamu dapat sepeda. Terima kasih Ade. Jadi ini suara bukan dari monitor audio ya hadirin yang kami hormati, tapi karena memang iring-iringan kirab budaya yang membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sudah mulai mendekat ke pintu gerbang Istana Merdeka dan bergabung dengan kita semua di sini. Betul sekali dan nantinya kami mengharapkan Bapak Ibu hadirin undangan yang ada di Istana Merdeka untuk ikut berdiri dalam rangka menyambut pasukan kirab budaya yang hadir di tengah-tengah kita nantinya membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Untuk itu kepada para hadirin yang saat ini masih berdiri, kami mohon untuk menempati tempat duduknya masing-masing karena nanti kirab budaya akan tepat berhenti di depan mimbar kehormatan. Sekali lagi kami persilahkan para tamu undangan yang kami hormati yang masih berdiri, kami persilahkan untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Mungkin teman-teman dari rekan-rekan panitia juga bisa membantu karena kirab budaya atau iring-iringan kirab budaya sudah mulai mendekat dan akan memasuki kawasan Istana Merdeka yang akan berhenti tepat di depan mimbar kehormatan. Betul sekali Ade, kita dari panggung sudah bisa melihat hiasan kepala dari pasukan kirab budaya ya, berarti mereka sudah cukup dekat dan semakin tak sabar tentunya kita untuk memasuki Istana Merdeka dan pastinya nanti kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk siap-siap berdiri menyambut pasukan kirab budaya. Semakin dekat Valerina. Ya, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kirab budaya pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka. Pasukan kirab budaya dibuka dengan drum band gabungan Taruna TNI dan Polri, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian. Sangat atraktif kalau kita lihat, memainkan stick. Ini menunjukkan betapa energiknya pasukan TNI dan Polri yang senantiasa menjaga keutuhan dan ketertiban negara Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk tim gabungan TNI dan Polri yang memainkan drum band pada iring-iringan kirab budaya kali ini. Dengan lagu Hari Merdeka dan juga Betul. ini mengambangkan bahwa kita pada hari ini benar-benar merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk senantiasa berkarya untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ya, di belakang dari pasukan drum band adalah pasukan dengan pakaian tradisional dari Pas Pampres yang mengenakan berbagai macam ornamen yang mewakili daerahnya masing-masing dari seluruh Nusantara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat yang mulai memasuki Istana Merdeka adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana Ki Jagarasa dengan komandan pasukan berkuda adalah Danjen Kafkut Pusenkaf Letkol Kavaleri Danang Prasetyo KSH MTR Opsla dengan menunggang kuda bernama Gunung Tambora. Ada 15 ekor kuda hadirin sekalian, di mana 7 ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta 8 ekor di belakang sebagai simbol 78 tahun Republik Indonesia.
Barisan berikutnya adalah pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara. Diikuti oleh kelompok pakaian tradisional dari seluruh Nusantara. Diikuti kelompok perwakilan Raja-Raja Nusantara yang terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, beragam dari kerajaan-kerajaan yang mewakili seluruh Nusantara yang terhampar dari Sabang hingga Merauke. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pelajar dari SMP Negeri 4 Jakarta yang beralamat di Jalan Perwira Jakarta Pusat dan SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang beralamat di Jalan Setiabudi Jakarta Selatan, yang kemudian diikuti barisan berkebaya Pertiwi Indonesia yang tidak lain merupakan inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya dalam rangka mendukung kebaya Goes to UNESCO. Hadirin yang berbahagia, kita lihat kereta kencana Ki Jagarasa telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 turun dari kereta kencana. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 yang bertugas membawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih, yaitu Gania Taufika Salma Wibowo, siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Ayumi Putri Sasaki, siswi SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Banyuwangi. Ya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi kepada ajudan wakil presiden, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih saat ini dibawa oleh Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, SHSIK MSI, lulusan Akademi Polisi atau Akpol tahun 1998 ke mimbar kehormatan. Hadirin yang kami hormati serta pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, berikutnya adalah teks proklamasi yang dibawa Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto ST Emhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999, yang dibawa ke mimbar kehormatan. Seperti telah kita saksikan bersama-sama hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca, di mana duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan.
dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2022 kembali menaiki kereta kencana Ki Jagarasa. Hadirin yang kami hormati, dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Kita saksikan pasukan drum band tengah bersiap-siap untuk menuju keluar dari kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kirap budaya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di depan adalah pasukan drum band, merupakan gabungan dari TNI dan Polri, lalu diikuti oleh pasukan Pas Pampres dengan pakaian tradisional, dan tentunya yang menjadi pasukan inti adalah pasukan berkuda yang mengiringi kereta kencana Ki Jagarasa. Bapak Ibu, hadirin undangan yang berbahagia dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, telah kita ikuti bersama kirap budaya yang menyerahkan atau mengantarkan teks proklamasi dan juga duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, baru saja kereta kencana Ki Jagarasa melewati mimbar kehormatan, dan saat ini adalah pasukan dari masing-masing atau perwakilan dari kerajaan-kerajaan dari seluruh Nusantara. Ini tentunya adalah momen yang terus mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda Indonesia, tentang kekayaan budaya, warisan bangsa Indonesia sebagai modal utama dalam menuju Indonesia maju. Betul Ade, tentunya ini juga menggambarkan sekali lagi semangat dan slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk iring-iringan kirap budaya dan tentunya perempuan berkebaya yang dengan anggunnya saat ini melewati mimbar kehormatan di Istana Merdeka. Mungkin bisa sambil melambaikan tangan, ibu-ibu perempuan berkebaya Indonesia, terima kasih telah berpartisipasi dan menyemangati masyarakat Indonesia untuk tetap cinta budaya Indonesia. Betul sekali, kita juga senang sekali dengan adanya gerakan atau inisiatif Kebaya Goes to UNESCO untuk semakin menduniakan warisan budaya Indonesia di seluruh dunia tentunya. Dan ditutup, iring-iringan ini ditutup dengan elemen masyarakat tentunya dari perwakilan SMP dan juga SMA sebagai perwakilan dari Gen Z atau generasi milenial ya, yang tentunya merupakan bonus demografi untuk Indonesia sebagai modal utama untuk pembangunan Indonesia yang lebih makmur, lebih maju ke depannya. Betul sekali Ade, dan tentunya kita
lanjutkan kembali acara. Namun sebelumnya kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tepukan sekali lagi yang paling meriah buat kirab budaya pada pagi hari ini. Dan hadirin disilahkan untuk duduk kembali.